Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Keto bersama Keto Sehat. Nah tadi Dokter Rizky sempat menjelaskan beberapa ya cara mencegah gitu. Terus masih ada lanjutannya sedikit lagi, silakan dokter. Ya oke. Lanjutin dulu ya Mbak Viva. Oke. Nah kemudian ini ada istirahat ya. Kita lanjutin sedikit ya pemirsa ya. Bagaimana cara mencegahnya tadi. Kita istirahatkan. Kapan itu kita istirahatkan? Setidak-tidaknya 15 menit nih. Ya, selama 2 jam kita menggunakan gadget. Jadi setelah kita 2 jam menggunakan gadget, setidak-tidaknya kita beristirahat selama 15 menit. Ya, 15 sampai 20 menit gitu ya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah kita mengedip. Seperti yang tadi, kita blinking, mengedipkan mata. Karena gunanya mengedipkan mata itu adalah untuk mengeluarkan air mata. Setelah mata kita kering, itu akan mengeluarkan air mata dari kedipan mata kita itu, ya. Tapi kalau ternyata tidak juga membantu, maka sudah saatnya kita menggunakan air mata buatan gitu ya. Air mata buatan ini biasanya dalam bentuk obat tetes mata dan itu dijual bebas, tetapi saran saya lagi-lagi ketika kita ingin menggunakan obat-obatan tetes mata gitu ya, sebaiknya memang berdasarkan resep dari dokter gitu yang disarankan apa gitu ya. Kemudian penyesuaian perangkat. Maksudnya apa nih, Dok? Ya komputernya kita sesuaikan, layarnya kita sesuaikan. Apa yang kita sesuaikan di situ? Yang pertama adalah kontrasnya. Kontras dari layar komputer kita itu kita sesuaikan, pemirsa. Lalu kemudian kalau memang agak sulit kita melihat huruf yang ada di dalam layar komputer itu dengan ukuran yang kecil-kecil ya, tentu saja kita perbesar. Kita gedein lagi ya supaya teksnya itu kelihatan lebih besar. Lalu kita ubah kecerahannya. Ya, kita ubah kecerahan dari layarnya karena memang temperatur yang lebih rendah, layar yang lebih rendah itu biasanya cenderung blue light-nya juga lebih rendah. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini persis yang ditanyakan oleh Dokter Naomi tadi ya, koreksi gangguan refraksi dengan tepat. Jadi kita mengoreksi kalau misalnya kita ada mata minus gitu ya atau rabun jauh, itu kita langsung koreksi gangguan visus kita itu atau gangguan refraksi kita itu dengan apa? Dengan lensa yang tepat. Supaya apa? Supaya pada saat kita bekerja menggunakan mata kita bisa bekerja dengan nyaman. Nah, lalu ini dia yang terakhir. Jadi kesimpulannya apa pemirsa? Kesimpulannya adalah penggunaan device digital yang berlebihan itu bisa menimbulkan gangguan mata. Dan gangguan mata yang disebabkan penggunaan perangkat digital itu kita sebut juga sebagai computer vision syndrome. Dan computer vision syndrome ini adalah salah satu gangguan mata yang bisa kita terapi, juga bisa kita cegah. Mungkin itu saja dari saya, Dokter Viva. Terima kasih pemirsa. Kembali lagi duduk gitu ya. Nah ini kan ada beberapa ini tadi ya kayak bisa menimbulkan seperti sakit mata dan sebagainya. Nah sebenarnya dokter ada nggak sih mungkin hal fatal yang bisa terjadi ketika kita terus menerus gitu, mungkin ketika itu mungkin matanya langsung infeksi dan sebagainya, tapi masih kita lanjutkan terus. Apakah ada hal fatal yang bakal terjadi akan mata kita, Dok? Ya, kalau infeksi saya rasa tidak ya, karena memang kalau infeksi itu biasanya artinya ada apa? Ada mikroorganisme yang masuk gitu. Ada mikroorganisme yang masuk, kemudian ada kuman ataukah virus itu yang masuk. Tetapi keluhan-keluhan yang ditampilkan tadi, keluhan-keluhan yang diperlihatkan dari computer vision syndrome itu pasti akan membuat mata kita tidak nyaman, sehingga apa? Sehingga ada sensasi ingin mengucek. Nah, sensasi ingin mengucek karena gatalkah itu, karena matanya keringkah itu akan menyebabkan cedera pada mata kita sehingga kuman-kuman atau flora normal yang ada di sekitar mata itu bisa masuk sehingga nanti pada akhirnya bisa infeksi pada akhirnya ya, pada akhirnya gitu. Tapi hal fatal apakah yang bisa terjadi? Kalau hal fatal sekali sampai gangguan penglihatan gitu ya, yang betul-betul permanen itu tidak. Tetapi memang itu akan menyebabkan ketidaknyamanan yang cukup lama karena memang bukan hanya mata saja yang bisa terganggu, tapi juga area sekitar mata seperti bahu, kepala, dan itu tentu saja bisa bikin computer vision syndrome ini bisa bikin orangnya tidak bisa bekerja karena saking nyeri dan saking tidak nyamannya gitu. Jadi itu hal yang paling berat rasanya itu. Benar. Jadi memang harus melakukan terapi-terapi sendiri. Betul. Tadi mandiri tadi ya dok ya. Mungkin terakhir kesimpulannya mungkin juga bisa memberikan himbauan nih kepada masyarakat untuk menghindari penggunaan gadget dan sebagainya itu. Ya.
Jadi kalau saya boleh menyarankan ya, jadi penggunaan gadget itu sebenarnya tidak ada dilarang gitu. Namun penggunaan gadget juga harus kita gunakan secara bijaksana karena memang itu bukan hanya soal tidak produktif saja atau produktif saja, tetapi juga ternyata punya efek kesehatan yang cukup serius pada mata kita gitu ya. Selain menyebabkan mata kita tidak nyaman, kemudian penglihatan yang buram, kemudian mata kering ya, sindrom mata kering, juga mata merah, itu juga nanti pasti akan berefek pada pekerjaan kita. Sehingga ketika ini berefek pada pekerjaan kita, itu bisa tidak hadir ya, bisa prestasi menurun dan lain sebagainya. Jadi gunakan gadget dengan bijaksana, kurangi durasinya atau gunakan durasinya sesuai dengan yang disarankan gitu ya. Lakukan terapi visual secara mandiri di rumah gitu, dan kalau memang butuh obat-obatan itu saya sarankan untuk datang ke dokter yang tepat untuk mendapatkan peresepan yang tepat. Saya kira itu Mbak Viva. Baik, nah dari dokter Lisda sendiri boleh dokter? Oke, jadi mungkin pesannya untuk masyarakat yang ada di rumah, jadi kita jangan menyepelekan ya dok bahaya dari radiasi gitu. Sekalipun mungkin tidak akan menyebabkan langsung kita menjadi buta, tapi justru adanya kondisi kelelahan pada mata akan mengganggu produktivitas kita, baik sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, atau kita yang mungkin bekerja di kantor. Dan apabila masyarakat mengalami keluhan, boleh segera berkonsultasi ke dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Terima kasih banyak Dokter Rizky untuk waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih tentunya Dokter Rizky dan Dokter Lisda sudah hadir tentunya untuk membahas mengenai kelelahan mata saat bekerja. Dan buat pemirsa tentunya banyak sekali ini informasi dan juga edukasi untuk kita semua agar menjadi pribadi yang lebih pintar lagi dan juga lebih bijaksana lagi dalam penggunaan gadget. Dan akhir kata saya Viva Mansyah pamit undur diri, sampai jumpa di Dokter Kita selanjutnya.